Bapak Ibu, para saudari dan saudara, bacaan hari ini berkisah mengatakan kepada kita tentang perumpamaan lalang dan gandum. Kalau kemudian kita diberi pertanyaan, siapakah gandum dan siapakah lalang? Mungkin ada baiknya kita langsung akan mengatakan kami semua gandum. Mengapa? Karena memang benar gandum itu segala benih baik yang Tuhan taburkan, dan kita adalah anak-anak baik. Bapak Ibu, panjenengan semua itu anak-anak baik yang ditaburkan Tuhan. Dan lalang itu tidak ada satupun dari antara kita itu lalang. Karena besok Selasa kita akan membaca kelanjutan bacaan hari ini. Lalang adalah iblis itu sendiri. Maka kita semua gandum, panjenengan itu gandum. Kalau di Jawa tidak ada gandum, ya katakanlah Anda semua itu beras. Ada beras yang baik, ada beras yang kurang baik, hanya begitu. Maka kita semua beras yang baik. Tetapi hasil kita kadangkala ada yang banyak banget, ada yang sedikit, ada yang kurang menyenangkan dan macam-macam. Mengapa? Tergantung dari seberapa banyak kita berrelasi dengan si lalang atau si iblisnya. Maka kalau dalam kehidupan panjenengan sampai Yosua yang sudah sekian banyak relasi kita yang kita jalin, yang panjenengan jalin itu dengan benih-benih kebaikan, dengan hal yang baik, atau kalau dalam konteks bacaan hari ini kita semakin menjauh dari si lalang-lalang tadi, maka jelas hasil kita akan menjadi lebih melimpah. Tetapi sebaliknya, kalau dalam kehidupan kita itu ternyata kita kadangkala, panjenengan kadangkala masih tawar-menawar dengan si lalang, dengan si iblis, maka kita tetap ada hasil, tapi hasil kita tidak terlalu banyak. Maka bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat jangan menyalahkan si iblisnya, karena iblis sudah salah. Maka menyalahkan iblis itu tidak akan membuat dia semakin salah. Tetapi gagasannya, kalau permenungan hari ini diberikan kepada kita, sebetulnya orientasinya bukan untuk menyalahkan iblisnya, tetapi untuk melihat diri saya sendiri. Sejauh mana saya permisif kepada si jahat, atau sejauh mana saya membentengi diri dari si jahat. Maka tidak perlu mengatakan si iblis yang jahat. Sudah sejak wiwit mula buka Bapak Ibu, si iblis itu jahat. Maka perikopa ini tidak ingin menggarisbawahi si iblis itu jahat. Iblis memang sudah jahat. Tetapi bacaan hari ini kan menggarisbawahi selama hidup kita sampai sekarang, sejauh mana saya permisif kekancan dengan si jahat, atau saya kekancan dengan yang baik. Itu maka bacaan hari ini masih bicara kepada kita tentang relasional. Nah, tentang relasi, tentang hubungan. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, hari ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, sebetulnya besok maka khotbah yang lebih pas akan saya sampaikan besok kalau bacaannya besok. Maka sekarang nyicipi saja Bapak Ibu. Saya mau memberi sekedar beberapa ilustrasi saja. Saya tidak ingin Bapak Ibu mencontoh apa yang saya ceritakan. Saya ingin mau menceritakan ilustrasi saya saja. Ilustrasi yang saya terima terkait dengan hari kakek nenek dan hari cucu sedunia. Kami punya pengalaman sebagai keluarga Katolik. Bapak Ibu saya dari keluarga Katolik, simbah saya Katolik, simbah saya dari Pedi itu leluhurnya Kerasulan Baru. Bapak Ibu Perso Kerasulan Baru. Lalu salah satu anaknya jadi Katolik dan itu simbah saya. Simbah dari bapak saya itu di Ungaran, orang Katolik pertama, artinya generasi pertama Katolik karena mbah buyut saya itu kejawen. Lalu yang menarik bukan masalah mereka Katolik atau bukan Katolik, tetapi yang kami rasakan, yang saya sendiri alami adalah simbah itu menjadi bukan sekedar tambah-tambah, bukan itu, tetapi betul simbah itu menjadi semacam menambahkan alasan bagi kami para anak dan cucu secara periodik mau bertemu. Maka ketika simbah saya di Pedi itu masih sugeng semuanya dan simbah saya di Ungaran itu masih sugeng semuanya,
Kami itu setahun sekali mewajibkan, dan kewajibannya itu level 1. Harus seluruh keluarga ke Ungaran, harus seluruh keluarga ke Pedi, harus, enggak ada tawar-menawar. Pokoknya harus, enggak boleh enggak. Dan harus ketemu dari cucu anak pertama sampai cucu anak terakhir, harus, enggak ada tawar-menawar, enggak ada. Tetapi ketika simbah saya itu satu demi satu meninggal, yang di Ungaran itu satu demi satu meninggal, tetapi yang di Wedi itu meninggal bersamaan karena ketiban Belanda ketika gempa Wedi. Maka setelah itu tidak ada tambah, artinya tidak ada hal yang membuat kami harus berkumpul lagi tanpa alasan. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, satu yang bagi saya inspiratif dalam pengalaman hidup saya sendiri, rupa-rupanya betul kok, simbah itu menjadi agen, menjadi tempat atau menjadi figur yang membuat orang punya alasan lebih untuk ketemu. Sekurang-kurangnya keluarganya loh ya, kalau tetangga dan mau ketemu itu urusan lain, tetapi membuat keluarga tetap mau ketemu. Apalagi kalau sampai simbah wujud masih hidup, wah itu masih lebih banyak lagi. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan pada panjenengan, ingkang sampun yuswa pun diwet-wet. Serius. Karena semakin panjenengan yuswanipun kathah, meskipun fisik itu berkurang, maka anak cucu panjenengan, saya berharap Anda sudah menabur benih juga loh ya. Saya harap Anda beras yang baik, tanaman padi yang baik. Artinya cucu-cucu mengenal Anda baik. Maka mereka punya alasan yang lebih lagi untuk setahun sekali atau secara periodic ketemu panjenengan. Dan sebetulnya bukan hanya untuk panjenengan pentingnya, tetapi bagi mereka juga itu penting. Karena saya masih duwe sedulur kae. Lalu ada update, oh sedulurku kae saiki ya kae. Oh buleku kae karo iki saiki dan seterusnya. Lalu tahu, tidak hanya sekedar WA-an. Grup keluarga sekarang jatuh nilai karena sekedar grup mbah iki, grup mbah iki. Putune serata weruh rupane sing endi? Enggak. Itu yang pertama. Maka simbah itu betul-betul membuat menambah alasan bagi keturunannya untuk punya alasan semakin ketemu. Semoga panjenengan juga begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bapak saya sekarang usianya sudah 73 tahun. Lalu ketika usia tua sok mos-mosan. Ternyata ketika di ronsen jantungnya bocor, jantungku bocor barang. Lalu saya sekarang harus cek dan adik-adik saya harus cek semuanya. Siapa tahu diwarisi jantung bocor. Ya kan itu jelas keturunan. Ada faktor itu. Tetapi satu yang menarik ketika bapak saya kemudian divonis dokter supaya tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Lalu bapak saya itu menghibur cucu-cucunya dengan cara yang sederhana. Sekali lagi saya hanya memberi ilustrasi, saya tidak mengharapkan bapak ibu contoh-contoh ini enggak. Saya tidak ingin mengatakan keluarga saya terbaik enggak. Keluarga saya tidak punya masalah enggak. Tetapi yang ingin saya katakan, saya belajar dari bapak saya supaya menjadi asik bagi putu-putu nih. Maka bapak saya itu karena jantungnya bocor selalu kepanasan. Padahal di Salatiga loh bapak itu kepanasan. Saben-saben kepanasan. Maka selalu pakai singlet. Nah, kalau pakai singlet putunya datang itu lalu yang dipamerke bapak saya kepada cucunya apa coba? Suwiwine. Tahu ya suwiwi? Lengan ini kalau sudah tua dan pekerjaannya tidak lagi berat, menggelambir panjang. Nah, simbah saya simbahnya ponakan saya, keturunan saya itu, putune bapak saya itu kalau kumpul di rumahnya simbahnya itu mau dipameri. Dan itu pamer yang bagus menurut saya. Sekali lagi saya tidak menghendaki bapak ibu untuk mencontoh. Tapi bagi saya ini baik. Karena bapak saya itu mengatakan seperti ini. Kamu kalau tidak suka olahraga, tidak menjaga hidup sehat, nanti kamu jadi seperti saya. Ini kayak gini, kimir. Lalu putune nyawang karo rada jijik-jijik piye gitu lah. Tapi lalu ada ilmu yang masuk mudah-mudahan itu.
Bagi saya, sekali lagi simbah bisa untuk tambah sungguh Bapak Ibu dalam macam-macam. Orang perkara duit saja tidak Bapak Ibu. Tapi tentang belajar kehidupan, simbah memang tempat. Dan panjenengan itu sekarang akan dipanen oleh cucu-cucunya. Pengalaman hidup Anda di sawah, putu-putu, di sawah modal orang lain. Lalu orang menimba kekuatan dari sana. Maka semoga dari sana lingkungan kita, masyarakat kita menjadi baik ketika melihat panjenengan, tidak berpaling dari panjenengan. Maka kalau orang-orang di luar sana mulai berpaling dari lansia mereka, maka mereka siap menghadapi dunia yang kacau Bapak Ibu. Dunia yang tidak mau belajar, dunia yang lupa pada generasi sebelumnya. Maka ajaklah, sekali lagi masih relevan, ajaklah cucu-cucu kita melihat kepada kita supaya belajar dari buku ini. Panjenengan itulah buku. Bukalah saya, tanyalah kepada saya, apa yang saya lakukan sehingga saya jadi seperti ini. Atau tanyalah kepada saya apa yang tidak saya lakukan sehingga hidup saya begini. Dan semoga kita nggak terlalu jaim ya, dibuka anaknya ya, dibuka putunya ya. Inilah mengapa malu lagi wong sudah kelampahan toh. Mbak jenengan mungkin ngendikane lurah maling yo. Iya ini aku jadi lurah maling. Ning saiki aku wis bertobat. Aku njaluk dadi prodiakon. Ning aku saiki dadi prodiakon yo kaya maling sian. Aku njaluk karo Bapak Uskup, nyuwun karo Bapak Uskup, aku dilantik gelem dadi prodiakon, ning nganti mati lho Bapak Uskup, sak umur urip gue. Itu ada sisa maling-malingnya juga itu. Karena tidak taat asas. Tapi rasa-rasanya nggak perlu malu lagi menceritakan apa itu supaya mereka belajar. Anda siap dituai Bapak Ibu, Anda siap dipanen. Mungkin belum oleh Tuhan, jangan dulu sekarang, jangan. Gerejanya belum pindah, kita belum, jangan. Nanti, tetapi jangan juga berdoa Tuhan panenlah saya setelah gerejanya pindah, jangan. Nanti setelah misa di sana banyak layatan, nanti jangan. Anda pasti akan dipanen, paling dekat oleh cucu-cucu Anda. Bukalah hati Anda, bukalah hidup Anda. Berilah pelajaran yang baik untuk mereka. Saya yakin mereka belajar Bapak Ibu. Sama seperti saya pun belajar dari simbah saya. Bagaimana ya, yang tentunya yang cocok untuk saya. Maka semoga kita semua sungguh-sungguh menjadi gandum-gandum yang baik, beras-beras yang baik. Kalau kehidupan kita pernah tawar-menawar dengan si lalang, dengan si jahat, semoga kita tahu kapan kita harus bertobat, supaya hasil kita bisa sungguh-sungguh dipetik, dituai oleh keturunan, oleh anak-anak, oleh cucu-cucu kita yang hidup setelahnya. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin.